Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sufyan Saad. Di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi data. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering berbicara tentang komunikasi. Lalu apa itu komunikasi dan lain sebagainya? Ya. Tapi tahukah kita apa pengertian dari komunikasi itu sendiri? Apa pengertian dari komunikasi data? Oke, komunikasi adalah cara untuk menyampaikan pesan, berita, pendapat dalam segala macam bentuknya. Nah, apa yang kita sampaikan di komunikasi itu adalah data. Jadi di sini data merupakan fakta tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Ya, jadi dapat berupa suara, dapat berupa gambar, dapat berupa video. Dari data sinilah, data mentah inilah akan diolah menjadi suatu informasi. Lalu informasi itu sendiri apa? Jadi pengertian dari informasi itu sendiri adalah hasil dari pengolahan data yang dapat digunakan untuk kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Setelah kita mengetahui pengertian dari informasi, kita mengetahui pengertian dari komunikasi itu sendiri. Lalu apa sebenarnya komunikasi data itu? Komunikasi data adalah cara ataupun sistem yang digunakan untuk mengirim pesan melalui media transmisi. Kata kuncinya adalah ada pesan yang dikirim melalui media transmisi. Itu adalah komunikasi. Lalu tujuannya apa? Nah, setelah kita bisa berkomunikasi data antara satu tempat ke tempat lain atau dari device ke device lain, maka tujuannya adalah bagaimana kita mengirim data dengan jumlah yang banyak atau jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa error. Oke, kata kuncinya adalah mengirim data yang besar dalam waktu yang singkat tanpa ada error. Komunikasi sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama komunikasi suara. Contohnya adalah telepon, percakapan, ataupun saya berbicara dengan Anda. Itu adalah contoh komunikasi. Kemudian yang kedua adalah komunikasi teks. Teks ini biasa merupakan tulisan di koran ataupun tulisan di majalah maupun tulisan di email. Merupakan contoh dari komunikasi teks. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi video. Video kita bisa menggunakan seperti video call. Jadi itu adalah contoh komunikasi dari video. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah komunikasi gambar. Biasanya kita pada saat melakukan faksimiles menggunakan komunikasi gambar ataupun fotokopi jarak jauh seperti itu. Macam-macam komunikasi berdasarkan cara pengiriman pesan ada 2, yaitu yang pertama simplex atau sistem komunikasi satu arah. Contohnya adalah radio, televisi, web statis. Yang kedua duplex, sistem komunikasi 2 arah. Untuk duplex sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah half duplex, merupakan komunikasi 2 arah secara bergantian. Contohnya adalah email. Sedangkan full duplex, sistem komunikasi 2 arah yang bersamaan. Contohnya adalah telepon atau VoIP. Sedangkan komunikasi data berdasarkan cara pemrosesannya dibagi menjadi 2, yaitu sistem komunikasi offline maupun sistem komunikasi online. Elemen-elemen sistem komunikasi sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pesan, isi data yang dikirim dan diterima. Yang kedua pemancar atau transmitter, bagian yang mengubah pesan menjadi data yang sesuai sistem atau media transmisi yang digunakan.
Yang ketiga adalah media penerima atau receiver, bagian yang menerjemahkan data yang diterima untuk kemudian diubah ke dalam bentuk pesan. Yang keempat adalah media transmisi berupa kabel atau nirkabel yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Yang kelima adalah protokol, seperangkat aturan atau prosedur dari proses ubah pesan menjadi data lalu mengubah data tersebut menjadi gelombang yang sesuai dengan media transmisi. Kendala pada komunikasi data ada 3. Yang pertama adalah time response, ukuran kecepatan sistem dalam memberikan umpan balik pada input data yang dimasukkan. Yang kedua, ukuran beban sistem di mana berupa persentase waktu yang diberikan untuk transmisi data dengan melalui media transmisi tertentu. Lalu yang ketiga adalah faktor manusia, adalah perancang, pembuat, pengguna sistem. Jadi lancar tidaknya sebuah sistem tergantung pada manusia itu sendiri. Faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi data adalah efisiensi transmisi data. Selanjutnya, protokol atau standarisasi yang digunakan. Selanjutnya, media transmisi. Dan yang terakhir adalah kendala-kendala sistem yang digunakan. Sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.